di jarak nun dekat di hati ya. Semoga seluruhnya sehat walafiat dan tetap bersama di acara Halal Bihalal dan launching Smart Epic hingga selesai. Baik, selanjutnya sambutan Ketua Umum Relawan TIK yang terhormat, yang tersayang, yang terbanggakan, Bapak Fajar Eridianto. Om Eri, waktu dan layar dipersilakan. Coba waktu berapa menit? Gimana ya menjawabnya? Mangga Om Eri, nanti saya reminder Kasih sudah remind, waktunya. Siap. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera teman-teman semua. Salam kebajikan. Salam Pancasila, salam literasi digital, dan bangga jadi relawan TIK Indonesia. Buka dong mic-nya. Bangga jadi relawan TIK Indonesia. Bangga jadi relawan TIK. Alhamdulillah. Terima kasih teman-teman yang sudah menyempatkan hadir di sisa-sisa liburannya, liburan-liburan colongan ya. Yang pertama, salam sayang, salam hormat saya untuk waketum saya, Om Eko. Hadir Om Eko. Untuk Om Said. Itu sangat nggak mungkin kalau nggak sapa seluruh leader yang ada di kemudian seluruh wakili pengurus juga, mewakili relawan TIK Indonesia juga, mungkin kalau boleh mewakili kreasi, mewakili karena saya ada di sana juga, mewakili juga Pandu Digital, mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Sampaikan salam sayang saya dan kami semua untuk keluarga. Dan saya yakin di Lebaran ini teman-teman semua dapat berkah, dapat bahagia, dapat senang ya. Dan bisa berkumpul, kemudian bisa bersilaturahmi, bisa salam. Teman-teman relawan TIK di seluruh Indonesia. Mumpung ini adalah momennya halal bihalal. Mumpung ini adalah momennya Idul Fitri. Yang dikenal dengan Idul Fitri adalah semangat kemenangan. Menang dari kita selama 1 bulan kita menjalankan ibadah puasa. Satu kemenangan yang tidak bisa dianggap enteng, minimal untuk saya pribadi. Bahwa perjuangan saya menghadapi bulan puasa, perjuangan saya menghadapi nafsu saya, perjuangan saya menghadapi ajakan-ajakan dari teman-teman di luar, perjuangan saya dalam menata hati, perjuangan saya dalam tetap menjalankan tugas, kembali juga menjalankan puasa. Nah, perjuangan-perjuangan itu akhirnya melahirkan kemenangan. Mudah-mudahan sebagian besar dari kita ini merasakan kemenangan di Idul Fitri ini. Dalam pengertian menang, tidak harus 30 hari selama bulan puasa tidak bolong. Bolong nggak bolong puasa itu ternyata cuman bentuk visual dari keimanan kalian. Tapi yang paling pasti selama bulan puasa ternyata kita bisa puasa mata, puasa hati, puasa mulut, puasa kegiatan, puasa macam-macam hal-hal yang dianggap negatif. Nah, ini penting sekali teman-teman. Semangat kemenangan ini harus kita bawa sampai dengan kemenangan berikutnya di tahun depan. Bahwa kita sudah menang, bisa menata diri. Karena kuncinya, jika kita sudah bisa menata diri, berarti kita bisa membantu menata diri-diri yang lain. Menata inisiasi-inisiasi yang lain. Menata program-program yang lain. Karena apa? Rusaknya kita, gagalnya kita, karena diri kita sendiri. Nah, kita sekarang selama sebulan sudah belajar bagaimana kita bisa memanage emosi, bagaimana kita bisa memanage nafsu, bagaimana kita bisa memanage lapar dan haus dan lain sebagainya. Hal-hal negatif yang dianggap negatif bisa kita manage untuk akhirnya kita menyatakan hari ini kita menang. Nah, kemenangan ini sudah tentu menjadi simbol bagi kita. Kemudian teman-teman yang merayakan, yang muslim ya, merayakan kemenangan ini dengan caranya, salah satunya adalah dengan sholat id. Di sholat id itu kita bersyukur bahwa hai, saya sudah selesai dan saya akan jadikan semangat saya selama sebulan terakhir kemarin menjadi
prinsip hidup saya, menjadi pegangan saya, menjadi acuan saya berikutnya. Bahwa kita adalah manusia yang unggul, manusia yang berguna. Jangan khawatir, hai Indonesia, karena teman-teman relawan TIK semua sudah bisa memanage dirinya, sudah bisa memanage nafsunya, tanpa meninggalkan tugasnya sebagai relawan TIK. Sebagai manusia yang unggul, sudah bukan isu lagi. Teman-teman, terutama yang leader, ayo desak semua anggota kita untuk terus meningkatkan diri, meningkatkan kompetensi, cari tahu semua materi, buka TOT internal, kuatkan diri kita, jadi manusia unggul. Nah, kemarin saatnya kita menata diri, saatnya kita introspeksi, saatnya kita melihat bolongnya kita di mana, termasuk sebagai tugas kita, selain tugas-tugas pokok lainnya, tugas di kantor, tugas di rumah tangga, tugas di pergaulan, itu urusan kalian. Tapi untuk menjadi manusia yang unggul sebagai relawan TIK, tugas sebagai volunteer tetap bisa dijalankan. Kemarin masanya kita untuk meningkatkan diri. Kita setelah tahu, setelah kita melakukan introspeksi, setelah kita melakukan retreat, setelah kita menyimak apa yang sudah kita lakukan selama setahun ini. Di awal tahun ini kita sudah tahu apa kekurangan kita. Saatnya kita untuk menutup kekurangan itu. Menjadi manusia unggul. Nah, setelah hari kemenangan ini, bukan hanya unggul, tapi menjadi manusia yang mulia. Pinter aja nggak cukup, percuma. Pinter aja kurang. Pinter aja tidak terasa manfaatnya. Apalagi ada ChatGPT. Lu pinter, tinggal gue chat. Apa yang lu tahu, dia lebih tahu. Tapi aplikasi tidak punya sifat mulia. Kita coba simak lagu tadi barusan, Mas Relawan TIK, himne Relawan TIK, di dalamnya jelas sudah tertulis, ikhlas mengabdi untuk Ibu Pertiwi. Untuk menjadi ikhlas ini menuju manusia yang mulia. Tidak hanya unggul, kalau unggul hanya dengan belajar. Bang, besok punya waktu nggak? Ini ada acara seminar, tolong bisa bantu isi ya. Oke, pertanyaan kita cuma satu. Temanya apa? Kalau boleh lebih detail lagi, judulnya apa? Lebih detail lagi, siapa pesertanya? Lebih detail lagi, gua sama siapa? Oke, padahal kita nggak tahu apa-apa. Langkah pertama, searching Google. Searching SlideShare. Buka ChatGPT, tanya. Buat materi, cukup 9 lembar, 10 lembar, improvisasi sejam. Pinter. Itu cuman pinter. Itulah manusia unggul. Sudah bukan isu lagi. Seluruh anggota relawan TIK dari yang paling bawah sudah diwajibkan bisa. Begitu ada tantangan. Bisa bantu isi? Bisa. Kalau ada yang bilang, saya tidak mampu, saya tidak paham, yang salah Kang Rinda. Yang salah Litbang. Yang salah Artika J. Nah, ayo kita benahi semua itu. Tahun ke depan adalah tahun terakhir kita, teman-teman pusat. Kita harus membuat jembatan-jembatan kuat. Kita harus membuat jalan-jalan kokoh. Sehingga seluruh teman-teman kita tidak hanya unggul, tapi mulia. Ada ikhlasnya. Ada pengabdiannya, bukan berkorban. Sudah sejak lama saya tidak pernah dengar, saya tidak pernah paham, dan saya tidak pernah merasa berkorban. Apapun itu, bahkan sampai apapun yang kulakukan secara bodoh, itu bukan pengorbanan, tapi pengabdian. Kata kuncinya adalah pengabdian, sehingga apapun kita bisa jalankan dengan ikhlas. Nah, menjadi manusia mulia, mengakhiri tahun ini, setelah kita sholat Id kemarin, kemudian kita sudah melaksanakan ibadah puasa, kita udah salam-salaman, udah murni. Kita udah fitri kembali. Kita udah 0-0 dengan teman-teman, dengan masyarakat. Mulai besok, ayo berkunjung ke Pemda. Assalamualaikum, ada alasan yang paling gampang. Assalamualaikum, minal aidin wal faizin Pak Kadis. Waduh, apa kabar? Cukup 10 menit basa-basinya, saya ngontek. Kadis, program tahun ini yang sudah muncul apa nih? Yang bisa kami bantu? Ayo mulai, lakukan lagi. Silaturahmi dengan semua stakeholder.
Sebelum itu jelas teman-teman leader terutama harus silaturahmi ke seluruh anggota. Upayakan sempatkan datang ke rumah-rumah teman-teman anggota. Minta izin pada keluarganya sehingga armadamu makin kuat. Keikhlasan keluarga untuk anggota kita berangkat bareng dengan kita dalam satu pasukan. Bayangkan, ada 10 anggota berangkat bersama, ada 10 istri yang mendoakan. Ada 10 keluarga yang mendoakan, mengikhlaskan. Tuhan nggak repot-repot lagi menurunkan rezekinya. Tuhan nggak repot-repot lagi menurunkan berkahnya. Karena apa? Kita sudah contreng biru. Kita sudah mulia. Fajar Eridianto, kadang biru, kadang merah, kadang ungu, kadang hijau. Karena hatinya belum bersih. Insya Allah selama bulan puasa ini rada-rada bersihan. Aja yang nggak ngasih undangan untuk ketemuan yang nggak beres, gitu kan? Teman-teman lain ngajaknya terawih bareng, wah, satu berkah selama bulan puasa, sehingga kita menjadi kuat. Oke, unggul udah jadi, tinggal kita ayo geser menjadi lawan TIK dengan sebagai manusia yang mulia. Mulia penuh keikhlasan. Nggak ikhlas konyol, ikhlas dengan perhitungan. Ingat, era sebelumnya kita ngomong tentang socialpreneur. Era sebelumnya kita ngomong tentang entrepreneur. Ayo, tempel dikit-dikit. Tempel dikit-dikit. Ya, tambahkan dengan sifat mulia kita, keikhlasan kita. Bukan pasrah, ikhlas. Jadi melaksanakan dengan sepenuh hati. Di situ akan muncul cinta. Di situ akan muncul sayang. Sayang terhadap kegiatan kita. Sayang terhadap nama besar kita. Sayang terhadap seragam kita. Sayang terhadap bendera kita. Sayang terhadap relawan TIK Indonesia. Hanya anggota yang punya dedikasi tinggi, integrasi tinggi, seperti yang kita sudah tetapkan dan kita sudah paham tentang bangga jadi relawan TIK Indonesia. Bangga itu bukan cuma tulisan BANGGA, ada artinya. Berseragam, kemudian terus melakukan adaptif, terus melakukan kolaborasi, melakukan penguatan, edukasi, dan banyak hal yang menjadi cerminan dari budaya dasar relawan TIK Indonesia. Nah, budaya itu menciptakan kita menjadi manusia yang unggul. Teman-teman sudah sangat unggul. Saya lihat, wah berseliweran ini. Flyer-flyer, makin cakap digital, pandu digital, kita beberapa kali gue alhamdulillah diajakin sama Hani. Tapi ternyata dari ujung Indonesia yang sana sampai yang sana, flyer kita berkibar. Teman-teman sudah sangat hebat. Nah, ayo resapi, ayo introspeksi. Temukan kelemahanmu, temukan kekuatanmu. Setiap kali kita ketemu dengan orang lain, mainkan itu. Dulu pernah diajarin di ilmu budaya dasar namanya Johari Window dengan 4 window. Aku tahu kamu nggak tahu, aku tahu kamu tahu, aku tahu kamu nggak tahu, aku nggak tahu kamu tahu, aku nggak tahu kamu nggak tahu. Nah, artinya ada peluang besar yang teman-teman bisa manfaatkan. Bisa manfaatkan setelah peluang itu muncul. Dan kita bisa menerapkan 3 hal sukses kita. Cari kemampuannya, cari kesempatannya, cari kemauannya. Nah, kita ngomong tentang kemauan, tentang keikhlasan. Nggak ada yang gratis, ingat itu. Begitu kalian ikhlas, itu pun nggak gratis, Tuhan yang bayar. Dengan limpahan, lipatan, dan macam banyak hal yang kalian akhirnya tidak sadar. Astagfirullah, subhanallah, alhamdulillah. Saya mendapat berkah karena rezeki bukan cuma duit. Kesempatan, kebahagiaan, keceriaan, ketenangan, kenyamanan, itu berkah yang nggak bisa dibeli. Dan itu hanya bisa dirasakan oleh manusia-manusia yang mulia. Dan saya yakin tinggal 1 langkah lagi, teman-teman semua, kita semua relawan TIK menjadi manusia mulia. Nggak mungkin teman-teman bisa menjadi relawan TIK kalau di rumah masih berantakan. Berantakan itu bukan soal ekonomi. Soal restu, soal izin,
soal boleh berangkat, boleh mengikuti dari keluarga. Kemudian bisa sudah menstrategikan waktu untuk meninggalkan jam kerja tanpa mengurangi tugas dan tanggung jawabnya di pekerjaan utama. Itu berkah-berkah yang tanpa disadari teman-teman, akhirnya alhamdulillah hari ini gue kerja aman, gue ngamen aman, rumah juga nggak teriak-teriak, dan gue bisa me time. Gila. Ada 4 pilar yang bisa kita laksanakan dalam waktu yang bersamaan. Sebuah berkah Tuhan yang tidak mungkin kita dapatkan kalau kita bukan manusia yang mulia. Ngomong apaan ya? Ngelantur kemana-mana ya? Pada paham nggak sih maksudku? Maafkan teman-teman. Jadi itu ya, dengan semangat kemenangan kita, kita menang atas apa? Atas perjuangan kita selama Ramadan. Yang pertama, pertahankan perjuangan ini. Lakukan keprihatinan tadi, prihatin itu dalam pengertian, ayo kita menekan hawa nafsu, menekan hal-hal negatif setelah Lebaran ini. Tetap kita jaga. Kemudian juga kita yang sudah unggul dengan banyak kompetensi yang kita miliki, banyak kesempatan yang kita miliki, banyak kepercayaan yang kita miliki, kita tambahkan dengan ikhlas. Ayo kita lebih kuatkan diri untuk berikhlas. Ikhlas menjadi volunteer, ikhlas menjadi pendamping masyarakat, ikhlas untuk melakukan hal-hal positif yang bisa menjadi nilai kita sebagai manusia. Disitulah keunggulan kita, disitulah kemuliaan kita sebagai anggota relawan TIK. Dengan demikian, kalian pasti kalau sudah merasakan kemuliaan itu dengan level-level yang berbeda, teman-teman tidak akan pernah bertanya lagi, aku ketinggalan seragam. Karena seragam adalah dompet. Seragam adalah platform. Seragam adalah penaku. Seragam adalah laptopku. Seragam adalah masa depanku. Seragam adalah harga diriku. Manapun pasti udah kebawa. Nggak usah dipegang tuh, nggak usah dibawa. Di hati udah ada, di hati mah udah nggak usah ditanya, itu mah wajib. Karena sudah ikhlas tadi. Menuju mulia. Rasa terima kasih kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Rasa terima kasih kita kepada stakeholder. Rasa terima kasih kita kepada masyarakat Indonesia. Rasa terima kasih kita pada keluarga. Rasa terima kasih kita pada diri sendiri. Jangan pernah memperkosa diri. Dia juga punya keterbatasan. Dia juga punya kemauan. Ayo, balanskan semua kegiatan dengan me time-mu. Me time, me time. Buat moodmu terus menyala. Buat semangatmu terus berkobar. Buat ikhlasmu tetap ada. Kamu, kita semua akan menjadi manusia yang unggul dan mulia. Nah, itu teman-teman. Mudah-mudahan kerandoman bahasa yang ku sampaikan ini teman-teman bisa tangkap. Karena memang saya bercerita tentang apa yang sudah saya rasakan. Saya bercerita tentang apa yang sudah saya laksanakan. Sudah saya laksanakan selama 12 tahun, dan ini di tahun ke-12. Saya merasakan. Bukan saya bilang saya mulia. Saya berusaha mulia. Kita semua berusaha mulia. Nggak perlu munafik untuk jadi mulia. Nggak perlu berbohong untuk menjadi mulia. Lakukan dengan ikhlas, otomatis menjadi mulia. Karena kalimat mulia bukan kita yang sebut. Kita hanya berusaha untuk mulia. Yang sebut kita mulia adalah yang mendapatkan dampak positif atas keunggulan kita. Yang merasakan manfaat atas kehadiran kita. Yang merasakan manfaat atas rangkulan kita. Yang merasakan manfaat atas cangkulnya kita, atas keringatnya kita, atas cinta kita. Mereka yang merasakan, mereka akan bilang, kau mulia sekali. Tidak mungkin dia bisa bilang kau mulia sekali kalau nggak Tuhan ketuk hatinya. Bilang kau mulia. Kalau sampai itu terjadi, teman-teman, nggak ada tantangan yang berarti dalam hidup ini. Kalau cuman warung sebelah ketok-ketok pintu kecil, kalau cuman pinjol ketok pintu itu bodong, itu bodoh itu. Kalau cuman
Adik-adik SMK, kakak minta pulsa, kecil. Semua teman-teman akan menjadi manusia yang utuh, unggul, dan mulia. Nah, gitu kira-kira teman-teman. Makasih Sobat Chat ya, sudah saya baca, sudah diingatkan. Gitu teman-teman, bahwa pada kesempatan ini tolong disampaikan ke teman-teman yang lain juga bahwa kita yang sudah unggul, terima kasih teman-teman Artika yang terus akan membenahi kelas-kelasnya, membenahi jadwal-jadwalnya, dan teman-teman ayo ikhlas untuk ikut di kelas-kelasnya Artika. Kita kuatkan diri. Menjadi mulia sebelumnya harus unggul dulu. Menjadi unggul sebelumnya harus duduk dulu. Harus unggulkan diri dulu. Pantaskan diri dulu. Sudah kita pantas, ayo kita tingkatkan kepantasan kita menjadi manusia yang unggul. Setelah kita unggul, ayo buat stakeholder, masyarakat, pemerintah, teman-teman komunitas lain percaya atas keunggulan kita. Buat mereka percaya. Setelah itu, tambahkan satu nilai ikhlas. Serahkan semuanya. Lillahi ta'ala. Apapun yang saya kerjakan, apapun saya lakukan, saya bersama teman-teman saya melakukan hal yang sudah kami pikir dengan matang, dan ini akan berdampak positif untuk masyarakat, kami lakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah, mulai pelan-pelan akan tebal badan kita dengan pahala-pahala, tebal badan kita dengan kemuliaan-kemuliaan. Tapi ingat, tidak ria. Ingat, tidak pencitraan. Tetap sebagai kita yang relawan. Ya, biarkan lingkungan yang menilai kita. Jangan pernah kita menilai diri. Kata Ajay, kata Ipin, kata Om Setiawan, teman-teman Sono bilang, iblis itu dibenci Tuhan karena dia sombong, cuman karena dia mengakui bahwa dia hebat. Nah, kita nggak boleh kita bilang hebat. Kita tahu kita hebat diri kita sendiri. Tunjukkan kehebatan itu tanpa keriaan. Tapi kan kita melakukan branding beda. Kita melakukan branding dengan tujuan untuk kita dikenal, kemudian kita dipercaya. Karena banyak orang yang mau pakai kita, bukan hanya karena kita pintar, tapi karena kita bisa dipercaya. Beberapa kasus teman-teman di tahun-tahun lalu, karena tidak bisa memegang amanah. Ya, jadi ingat ada core value yang teman-teman harus pegang. BANGGA harus kita paham, tancapin di sini. Itu standar anggota relawan TIK. Standar, nggak perlu pinter, menjadi anggota berseragam, bangga jadi relawan TIK merupakan standar. Kemampuan pemahaman atas tagline bangga jadi relawan TIK berarti mampu untuk menerjemahkan itu menjadi budaya dasar relawan TIK. Step berikutnya masuk ke Artika. Ambil jadwalnya, ambil kelasnya, tingkatkan diri. Setelah itu, ayo branding. Branding kita. Branding personal, branding organisasi, branding kekuatan. Tapi ingat, tanpa relawan TIK, saya Fajar Eridianto bukan apa-apa. Bukan siapa-siapa, seorang tua yang kerja di Telkom doang, level paling rendah. Tinggal di kampung, Bojong Soang, rumahnya di pojokan. Dah, nothing. Lu mau ngomong apa aja, tapi begitu kita punya branding di Google, begitu kita punya branding di mindsetnya teman-teman stakeholder, begitu kita punya kepercayaan yang kuat di pemerintahan, di teman-teman komunitas, kita menjadi manusia yang unggul. Setelah itu, baru tahap berikutnya, menjadi mulia. Bertahap kita lakukan apa yang bisa kita lakukan secara ikhlas. Kita akan lebih menjadi mulia. Setelah itu, tanpa ada yang mengkomando, tanpa ada yang memerintah, kita sudah menjadi relawan TIK. Itu baru ngomong relawan TIK ada di hati. Dan itu, sekali lagi, terima kasih atas kehadirannya teman-teman. Saya titip salam untuk semua keluarga yang ada di rumah, saudara yang ada di rumah, pacar, suami, istri. Terima kasih, mohon maaf lahir batin untuk mereka-mereka juga. Terima kasih atas izinnya teman-teman bisa bergabung menjadi relawan TIK.
Terima kasih atas dukungannya, sehingga teman-teman relawan TK tidak hanya unggul, tapi menjadi lebih mulia. Mungkin itu aja. Sekali lagi terima kasih semuanya. Minal aidin wal faizin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangga jadi relawan TIK Indonesia. Bangga jadi relawan TK. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Om Eri atas sambutannya. Beberapa catatan menjadi sebuah pengingat kembali ya bagi kita rekan-rekan, karena kita nggak tahu Om Eri kalau misalnya tidak ada sesi ini, hal-hal tadi yang meskipun ringan ya, meskipun di keseharian kita ingat, tapi perlu sama-sama kita untuk mengingat tentang kebesaran ikhlas dan unggul serta mulia ya. Apalagi di sini juga saya lihat beberapa rekan-rekan dari daerah ya, mungkin yang baru bergabung masih perlu hal pengertian mengenai pemberdayaan itu tidak hanya berhenti di 1-2 kali kegiatan, tapi harus berkelanjutan, continue, sehingga feelful ya, kita memiliki value yang dirasa cukup bermanfaat, tidak hanya di kegiatan tapi juga untuk keluarga masing-masing. Begitu ya, kira-kira tadi sangat luar biasa Om Eri sudah menyampaikan sambutannya. Ini beberapa juga masih banyak yang mention atau dipandu oleh Kak Sela juga di kolom chat untuk bisa absen dari daerah mana saja. Senang sekali, yang tadinya kita open di 50 peserta sekarang sudah bertambah. Prediksi saya betul ya Om Eri ya. Jadi semakin menit semakin jam, 85 peserta harapannya bisa tuh ada Blitar hadir, Majalengka siap. Absen aja teman-teman, nanti kita bisa dari chat bisa berkenalan, apabila ada beberapa kegiatan bisa dikolaborasikan. Lanjut ke agenda berikutnya. Ini nggak ngasih salam khusus untuk senior gua, bisa di spotlight nggak? Kang Abur? Boleh. Ada Wa Abur. Minal aidin wal faizin. Wa Abur, tampilkan Wa Abur dong. Gara-gara Wa Abur, gara-gara Wa Abur, saya bukan orang tertua di relawan TIK. Bur, buka kamera. Mana nih Wa Abur? Teman-teman yang baru yang belum kenal Wa Abur ini adalah penasehat tunggal satu-satunya yang menasehatin entah apa yang diomongin, entah apa yang dinasehatin, tapi dialah penasehat entah apa yang dinasehatin, dan nggak tahu gue dia ngomong apa gitu sebetulnya, tapi itu yang bikin gue sayang sama Wa Abur, dan kita semua sayang sama Wa Abur. Wa Abur mana, kenalin diri, ini banyak teman-teman baru Wa Abur. Iya, malu Pak Ketum ah. Jangan pakai ini. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak ada gigi juga sama, gue juga pasangan deh. Enggak, udah salam kenal aja untuk semuanya. Gue kangen Dodol. Siap Pak Ketum. Lanjut coba. Abur, salam kenal ya. Saya mewakili angkatan-angkatan yang baru bergabung di relawan TIK. Semoga nantinya bisa ketemu secara langsung ya, bertatap muka. Izin menyapa juga nih Om Ketum, ada Om Ibe ya bergabung. Tampilkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Indriatno Banyumurti. Om Ibe. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faizin atas nama seluruh pengurus, seluruh leader dan seluruh anggota. Untuk Om Ibe, khusus Om Ibe dan keluarga, mohon maaf lahir dan batin Om Ibe. Maaf lahir batin, Om Fajar Eri, mohon maaf nih belum bisa sowan ke rumah kemarin. Agendanya padat di Bandung, mudah-mudahan sehat semua. Amin, sehat semua. Sehat semua Kasih juga salam buat teman-teman relawan TIK se-Indonesia. Saya minggu depan mau ke Makassar. Ada dari Makassar nggak sih? Makassar. Makassar tuh PR banget tuh. Dari zaman dulu sampai detik ini masih PR ternyata. Ajaib gagal. Beres. Ya wes, lanjut. Oke, makasih WB. Salam juga untuk Om Doni, Om MT dan teman-teman ICT Watt ya. Baik. Insya Allah disampaikan. Ya, terima kasih banyak Om Ibe, Om Ketum. Gue jadi malu tadi ngoceh apaan aja gue ya.
Nggak di filter, gue nggak lihat Om Ibe. Sorry Om Ibe, kalau ngoceh gue kebablasan. Lanjut. Lanjut ya ke agenda selanjutnya, yaitu launching Smart RT. Akan ada video yang sama-sama